Pendadaran 1 Masa Paskah 2022, Rabu Pahing, 6 April 2022. Tema di akhir hidupku, layakkah aku berkata tes tela tai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi Tuhan, yang berkenan hadir dalam pendadaran saat ini, kiranya berkat Tuhan ada pada kita semua. Dan pada saat ini umat muslim tengah menjalani puasa Ramadan, kiranya kita dapat bertoleransi dengan baik untuk membangun kerukunan dan kedamaian bersama. Yang berkenan menerima kita dalam pendadaran ini, marilah kita mulai dengan mempersiapkan hati dan pikiran melalui saat teduh hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan terutama dengan hati kita, karena hati melampaui ekspresi tubuh kita, tepuk tangan, senyuman. Mari kita memuji Tuhan PKJ 182 bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi Tuhan, marilah kita satukan hati dalam doa saya hantarkan. Bapa yang dalam kemuliaan kekal, terima kasih untuk saat ini kami diantarkan pada permenungan dan pengenangan akan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Sebagai bukti kasih-Mu, ini juga mengajarkan kami bahwa kasih itu butuh bukti nyata dalam kehidupan ini. Sehingga bukan hanya sebagai gong yang berkumandang tanpa isi. Dengan merefleksikan bukti cinta kasih, maka ajarilah kami mempraktekkan cinta kasih itu bagi sesama. Berkatilah pendadaran hari ini dari awal hingga akhir, baik pujian, doa, ataupun pertanyaan untuk mendadar diri kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 yang demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi Tuhan, bila kita masih dibingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang akan kita capai dalam hidup ini dan bagaimana kita mengetahui
apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama melihat bahwa sedari awal pelayanan Yesus, Dia sudah tahu apa yang hendak Dia capai selama Dia hidup di dunia. Sedari awal Dia sudah mengetahui visinya dan perjalanan macam apa yang harus Dia lalui sampai pada titik akhir. Kalimat yang akan diucapkan oleh seseorang yang telah berjuang sekian waktu dalam menyelesaikan tugas, dan pada akhirnya selesailah tugas itu, tentu kalimat yang mengungkapkan kelegaan. Pada konteks kita hari ini, kalimat itu berupa akhirnya selesai juga. Kalimat senada yang diungkapkan oleh Yesus pada akhir penderitaannya, sudah selesai, atau tetelestai dalam bahasa Yunani. Orang-orang pada masa itu pun tidak asing dengan kata ini. Contoh ketika seorang imam memeriksa binatang korban yang akan dijadikan persembahan untuk korban, dan setelah meneliti, melihat kesemuanya dan tidak ada cacat padanya, maka ia akan mengucapkan kata itu, sudah selesai atau tetelestai. Akan tetapi ungkapan itu bukan hanya sekedar ungkapan rasa puas dan lega. Kata tetelestai yang diucapkan oleh Yesus mengandung makna yang dalam. Kata itu berarti sudah selesai dan akan selalu selesai. Kata tetelestai, sudah selesai, yang diungkapkan oleh Yesus bukan terkait pada berakhirnya atau selesainya kehidupannya, melainkan perlu juga untuk dikaitkan dengan penyelesaian tugasnya, tujuan kehadirannya di dunia ini, visinya di dunia ini. Semua sudah selesai, sebab Dia mampu bertahan dalam penderitaannya. Max Lucado dalam bukunya yang berjudul No Wonder They Call Him the Savior, Experiencing the Truth of the Cross, mengungkapkan bahwa rencana sepanjang sejarah untuk menebus manusia telah selesai. Pesan Tuhan kepada manusia telah selesai. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia di bumi telah selesai. Tugas memilih dan melatih duta telah selesai. Pekerjaan itu sudah selesai. Darah yang dicurahkan, pengorbanan yang telah dilakukan, sengatan kematian telah dicabut, sudah berakhir, sudah selesai. Jalan menuju penyelesaian itu pun tidak mudah, namun Yesus tabah. Ia kuat menyelesaikannya hingga akhir. Melalui renungan atas kata tetelestai ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, harus merenungkan dalam hidup kita sepanjang hayat, sepanjang waktu. Tahukah kita visi Allah, mengapa kita hidup di dunia? Yang kedua, tahukah kita kehidupan rohani dan pelayanan apa yang mau kita capai selagi kita masih hidup di dunia ini? Dan yang terakhir, apakah di akhir kehidupan kita nanti, semua yang kita pergumulkan, kita perjuangkan dalam menyelesaikan visi Allah atas kita, apakah kita layak mengucapkan tetelestai? Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi Tuhan, mari kita menanggapi firman Tuhan itu dalam doa saya hantarkan. Bapa di surga, kami menyadari sering menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan dalam kami melakukan kehendak-Mu di bumi, baik dalam hal rezeki, pekerjaan, sekolah, keluarga, masyarakat, maupun bergereja dan bernegara. Sehingga saat ajal menjemput kami, baru menyadari
penuh ketakutan akan banyak hal yang belum kami selesaikan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Jika pendadaran ini telah selesai, kami akan kembali ke rumah dan aktivitas kami. Mohon berkat-Mu dan juga pengampunan-Mu atas dosa dan salah kami. Berkati juga makanan dan minuman kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi Tuhan, perjamuan yang disediakan Tuhan bagi kita juga untuk anak-anak yang sudah baptis, di mana pelaksanaannya sebagai berikut. Perjamuan kudus Jumat Agung dengan pengantar bahasa Indonesia, pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat di Pepandan Pijinan, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di Pepandan Somokaton, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pepandan Karangkembang. Perjamuan kudus Paskah dengan pengantar bahasa Indonesia, pukul 6 waktu Indonesia Barat di Gereja Induk, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di Pepandan Blimbing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak dapat mengikuti di salah satu tempat ibadah atau melalui live streaming pada perjamuan kudus Jumat Agung di kanal YouTube GKJ Karangnongko pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita masuk dalam pendadaran. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Pertanyaan untuk pengujian diri atau pendadaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai firman-Nya? Lalu yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita mengucap syukur karena sudah dapat mengikuti pendadaran ini dan mempersiapkan kekudusan kita dalam mengikuti perjamuan kudus yang akan datang dengan menyanyikan pujian "Sampai Akhir Hidupku". Bapa
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi Tuhan, kita di penghujung acara selamat menikmati berkat Tuhan melalui tuan rumah. Jika nanti kita kembali ke rumah, kami berharap dalam keadaan selamat semua. Tentu ada hal yang kurang dalam kami memandu pendadaran, kami mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu, Tuhan memberkati.